Kayaknya itu biar Bang Minola aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu, dan semuanya ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, diberikan kelancaran. Memang inilah yang diinginkan oleh Ruben dan seperti yang kami sampaikan dia fokus ya kepada kepentingan anak-anak ya. Akhirnya didaftarkan, kenapa akhirnya didaftarkan? Memang harus didaftarkan gitu. Karena kan artinya kalau misalnya kita lihat dari situasi dan perkembangan yang terjadi belakangan ini kan apapun yang menjadi kehebohan, apapun yang menjadi keramaian di ruang publik itu kan tidak juga membuat Ruben bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Babak baru dalam kisah Ruben Onsu dan Sarwenda kembali bergulir. Setelah sebelumnya menjadi sorotan karena berbagai dinamika yang terjadi, kini keduanya kembali dihadapkan pada proses hukum yang menyita perhatian publik. Kali ini, persoalan hak asuh anak resmi memasuki meja hijau usai Ruben Onsu melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni lalu. Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang. Di balik langkah hukum ini, kuasa hukum Ruben Minola Sebayang menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukanlah untuk memperkeruh hubungan kedua belah pihak. Menurutnya, upaya tersebut ditempuh demi menghadirkan kepastian hukum, sekaligus memastikan masa depan anak-anak tetap terlindungi dengan jelas, sehingga seluruh hak dan tanggung jawab mereka memiliki landasan hukum yang pasti. Kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara online atau e-court. Ya, jadi ini bisa dilihat bukti pendaftarannya, biaya perkara juga sudah dibayar, jadi tinggal menunggu verifikasi registrasinya untuk bisa mendapatkan nomor perkaranya. Memang inilah yang diinginkan oleh Ruben dan seperti yang kami sampaikan dia fokus ya kepada kepentingan anak-anak ya, bukannya kepentingan anak-anak tapi juga dia sangat fokus akan haknya dia untuk bisa berkumpul ya, untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya selama 2-3 hari dalam 1 minggu. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa gugatan itu sudah final, tinggal menunggu persetujuan dari Ruben Onsu saja untuk didaftarkan. Dan ternyata di tanggal 30 Juni 2026 pagi-pagi itu saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan. Makanya kemarin tanggal 30 Juni 2026 kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diberi nomor register 756. Dan sidang perdananya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026. Ya, memang akhirnya didaftarkan, kenapa akhirnya didaftarkan? Memang harus didaftarkan gitu. Karena kan artinya kalau misalnya kita lihat dari situasi dan perkembangan yang terjadi belakangan ini kan apapun yang menjadi kehebohan, apapun yang menjadi keramaian di ruang publik, itu kan tidak juga membuat Ruben bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya ya. Sementara yang diinginkan oleh Ruben itu kan adalah dia bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya dan kemudian dia dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah anak-anaknya, tapi itu kan tidak terrealisasi gitu loh. Jadi kita hanya rame di ruang publik tapi tidak ada suatu niatan atau pergerakan yang membuat Ruben bisa mendapatkan waktu yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Ruben. Meski proses hukum kini mulai bergulir, peluang bagi Ruben Onsu dan Sarwenda untuk mencapai kesepakatan secara damai rupanya masih terbuka. Keduanya dijadwalkan menjalani joint meeting pada 11 Juli 2026, sebuah pertemuan yang diharapkan dapat menjadi ruang untuk mencari jalan tengah di tengah persoalan yang sedang dihadapi.
Lewat pertemuan tersebut, kedua belah pihak diharapkan bisa menyepakati pola pengasuhan terbaik bagi anak-anak mereka, mulai dari pembagian waktu kebersamaan, pengaturan tempat tinggal, hingga pembahasan seluruh kebutuhan dan biaya yang akan ditanggung ke depannya. Semua langkah itu diupayakan agar kepentingan dan masa depan anak-anak tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari dinamika yang kini tengah berlangsung di antara kedua orang tuanya. Kan kami sudah sampaikan bahwa apapun yang hari ini terjadi, misalnya adanya rencana untuk pertemuan di tanggal 11, ya, joint meeting, ini kan tidak menghambat, ya, tidak mengurangi keinginan Ruben untuk bertemu dan berkumpul, bukan hanya bertemu ya, tapi berkumpul dengan anak-anaknya. Siapa yang mengatakan bahwa gugatan itu harus didaftarkan setelah pertemuan? Tidak ada kan yang artinya itu yang menyampaikan, kami juga tidak pernah menyampaikan bahwa gugatan itu akan didaftarkan setelah pertemuan atau menunggu pertemuan. Nggak ada itu. Pertemuan itu, joint meeting itu tidak mengubah apapun langkah-langkah yang ingin diambil oleh Ruben terhadap kepentingan anak itu. Nah, jadi artinya itu tidak digantungkan dengan adanya rencana joint meeting itu. Kenapa tidak digantungkan terhadap rencana yang joint meeting di tanggal 11 itu? Artinya seperti ini, Mbak. Ketika proses perceraian itu berlangsung dan akhirnya ada putusan yang memutuskan ikatan perkawinan mereka itu melalui perceraian, ya. Ini kan sudah ada pembicaraan, ya, ada pembahasan mengenai konsekuensi akibat putusnya perkawinan tersebut gitu, ya, karena perceraian. Sementara itu, sepulang dari perjalanan ibadah umrah, Ruben Onsu tampaknya memilih menjalani semuanya dengan sikap yang lebih tenang. Di tengah berbagai proses hukum yang masih terus berjalan, Ruben memutuskan untuk mempercayakan seluruh penanganan perkara kepada tim kuasa hukumnya dan tidak ingin terlalu larut dalam polemik yang terus menjadi sorotan publik. Bagi Ruben, ada hal yang kini jauh lebih penting untuk dijaga. Ia ingin mempertahankan ketenangan batin yang didapat selama berada di Tanah Suci, sekaligus fokus memulihkan kondisi mental dan emosinya. Kedamaian yang dibawanya pulang dari perjalanan spiritual itu pun diharapkan bisa menjadi bekal untuk menghadapi setiap proses yang masih menanti di depan, tanpa harus terseret dalam ketegangan yang terus bergulir. Kayaknya itu biar Bang Minol aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu. Dan semuanya ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan diberikan kelancaran. Nanti ke Bang Minol aja ya gitu, ya nggak apa-apa, nanti kan ke pengacara aja ya. Jadi ini baru pulang umroh, biar saya enjoy dulu, nyaman dulu, karena sama Bang Minol juga saya minim banget untuk komunikasi ya. Alhamdulillah semuanya dilakukan dengan sholat gitu, jadinya hati ya lebih tenang, lebih enjoy gitu. Doa diberikan kemudahan untuk segala apapun yang kita kerjakan, yang kita jalani gitu. Jadi di depan Ka'bah ya pengen doanya yang baik-baik ucapannya gitu, supaya Allah mudahkan semuanya gitu. Terus melunturkan hati yang keras dan ya pokoknya banyak banget me time gitu untuk saya bisa, ya kan awal-awal kalau bukan dia yang ngajarin saya juga kan nggak ngerti kan. Kalau sekarang kan udah bisa turun sendiri, udah bisa doa sendiri gitu. Persis seperti yang kita bahas gitu ya. Setiap perjalanan umroh saya pasti punya ceritanya beda-beda gitu. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan umroh yang berikutnya punya cerita yang beda lagi ya Bi ya gitu. Maksudnya udah baik gitu. Momen semuanya. Buat saya bisa berangkat lagi, diberikan kesehatan aja udah membuat saya terharu gitu ya. Allah kasih saya kesehatan lagi, umur yang panjang lagi untuk bisa kesana lagi tuh ya udah Masya Allah gitu. Udah dari situ juga udah selalu, itu salah satu cara saya bersyukur dengan yang Allah kasih. Selama menjalani ibadah di Tanah Suci, Ruben Onsu mengaku benar-benar merasakan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Bahkan, demi menikmati setiap momen ibadah dengan lebih kusyuk, ia sengaja membatasi penggunaan ponselnya dan memilih menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sela-sela waktunya, Ruben hanya sesekali mencari kabar untuk memastikan kondisi ketiga buah hatinya tetap baik-baik saja.
Sementara itu, mengenai beragam opini dan komentar yang terus bermunculan di media sosial, kubu Ruben memilih untuk tidak terpancing. Mereka menyikapi semua sorotan tersebut dengan kepala dingin dan menilai bahwa perhatian serta penilaian publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang figur publik. Karena itulah, Ruben memilih tetap fokus menjalani kehidupannya tanpa larut dalam berbagai spekulasi yang terus berkembang. Kalau saya cuman fokus ibadah, ya pegang handphone itu cuman telepon Onyo, kegiatannya ininya selesai saya taruh lagi, udah nggak bisa. Sampai kamar pun juga udah istirahat gitu. Ya alhamdulillah, tapi kan nggak dapat kan, susah juga. Dia kemana, gua kemana, dia kemana, gua kemana gitu. Oh mungkin flashback sedikit sahabat sama kayak gitu udah berapa lama kok kan sering nih suka berantem Lupa gue. Udah lama bener deh pokoknya lebih dari 15 tahun. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.